Koran. Koran, cuma 2.000. Bang, koran bang, koran. Bang, koran bang. Ada jualan koran ya, Dek? Iya bang, hanya 2.000 bang. 1.000 boleh dah, Dek? Gimana ya? Boleh deh bang, daripada gak kejual. Kau jadi, Dek, sekarang gak ada lagi yang baca koran. Abang mau masuk koran? Sini ku tumbuk. Abang, Iya, Dek. bang minta duit dong. Ada yang mau beli makan buat buka puasa. Aduh, Dek, koran abang dari jam 2 subuh sampai sekarang belum ada yang beli. Ada yang ngemis dulu sana. Sama bang, ada udah ngemis dari pagi juga bang. Belum dapat sebesar pun. Abang cuma ada bubur. Wah bubur, boleh juga bang untuk buka puasa. Gini aja deh. Ini abang ada duit 5.000. Wah 5.000. Nah, kamu bantu abang beli ya. Beli makanan. Beli koran sama agen, lalu kita jual. Aduh, hari ini gak makan lagi deh. Tahan aja, Dek. Kita kan udah terbiasa gak makan berhari-hari. Positif aja sih bang. Apa positifnya? Puasa kita win streak bang. Sabar ya, Dek. Abang berusaha keras jualan agar kita dapat duit ya, Dek. Kenapa sih hidup kita keras banget bang? Udah, disyukurin aja. Papa mama kemana ya bang? Jangan sebut mereka lagi. Tapi adek pengen tahu mereka di mana. Karena mereka lah kita ada di jalan. Papa mengikuti hawa nafsunya. Dan mama juga mengikuti hawa nafsunya. Mereka membuang kita seolah-olah kita ini sampah. Mereka mencapakan kita seolah-olah kita adalah barang najis. Mereka sudah tak menginginkan kita, Dek. Karena kita dianggap beban. Yang mampunya hanya kamu, Dek. Ya abang, ada juga coba punya abang. Jadi bang terbuka gimana bang? Tenang, Dek, abang punya cara. Jual koran lagi? Abang tadi ketemu pulpen sama kertas. Mau buat apa bang? Kita salin koran lalu kita jual. Aduh, ngantuk sekali. Nah pak, ini dokumen yang bapak minta kemarin. Letak di sana aja. Nanti saya baru baca. Kenapa pak, kok nampaknya lemah sekali? Gak makan. Loh, kemarin baru makan duit jembatan, masih lapar lagi, rakus sekali. Apaan sih kamu ini? Saya kan belum makan. Maaf pak, saya kira bapak gak puasa. Loh, koruptor seperti saya mana puasa? Loh, katanya belum makan. Belum makan uang rakyat. Sudah pak, ini bulan Ramadan. Mending manfaatkan bulan ini buat tobat pak. Jangan nasihatin saya. Mending kamu bantu saya mikir cara. Sekarang negeri Otni semakin ketat dalam pengawasan keuangan. Gimana saya bisa dapat duit lebih? Sudahlah pak, daripada bapak kena tangkap, mending tobat pak. Aduh, kamu ini gimana sih? Kalau saya dapat untung, kamu juga dapat bagian. Jangan pak, tobat pak. Ya udah, bagi 50-50. Saya ada ide pak. Jadi kalian beli apa? Aku beli kurma. Aku beli es cendol. Dipo, kamu beli apa? Astaga, apa yang ada di pikiranmu, Dipo? Katanya takjil pohon salak. Biji salak, Dipo. Nyawit nih orang. Halo guys, kami datang. Ayo buka bersama. Aku traktir loh. Wah, makasih ya Thomas. Alung, meskipun kalian gak puasa, tapi kalian ikut bukber juga. Santai saja lah Tono. Kita tunggu waktu buka, lalu makan sama-sama. Untung ada kalian. Kalau tidak, kami mungkin akan makan pohon. Mau ku ganti sawit? Bocil-bocil ini? Jangan pak, mereka nampaknya cerdas. Jadi tak bisa kita perdaya. Yang barat pink nampaknya tidak cerdas. Jangan mereka deh pak. Mending sana aja tuh. Koran. Koran limited edition. Bisa berobat ginjal. Koran. Om, beli koran om. Halo Dek, namanya siapa Dek? Halo Om, namaku Fahmi Om. Beli koran Om, cuma 2.000. Gak mau. Adik sendirian Dek? Enggak Om, aku sama adikku Om. Beli koran Om, cuma 2.000. Gak mau. Jadi gini, Om ada Om beli koran Om, cuma 2.000. Gak mau, aku ini cuma 2.000. Ya udah, nih. Hore! Akhirnya ada yang beli koran, kita bisa makan. Hore! Hari ini kita bisa makan enak nih bang. Wah, dapat 2.000 saja sebahagia ini. Semakin miskin semakin bagus, bisa kita manfaatkan. Adek,
Mau duit enggak, Dek? Mau, Om, mau. Mau dapat 1 juta per hari enggak? Apa? 1 juta per hari? Iya, mau tidak? Enggak deh, Om. Lah, miskin masih nolak. Stok koranku gak sebanyak itu, Om. 1 juta per hari, berarti aku harus ada 500 koran. Stokku gak banyak, Om. Gak gitu, bego. Oh, mungkin 1 juta itu modal buat beli koran. Jadi abang bisa jual banyak. Enggak, bukan itu. 1 juta buat beli printer lalu kita cetak koran. Saya kasih 1 juta buat pekerjaan lain. Gaji CEO redaksi koran. Lalu kita menyamar jadi orang biasa ya? Gak diracin juga. Saya akan memberikan kalian masing-masing 1 juta per hari. Asalkan kalian mau melakukan sebuah pekerjaan bagiku. Wow, sungguh mulia sekali hati Anda, Tuan. Jadi apa pekerjaannya, Om? Jadi gini. Oh, gitu. Apaan sih, Bang? Oh, gitu. Apa sih kata dia? Oh, gitu. Nah, jadi gimana? Mau nggak? Nggak mau, Om. Kami tak mau terlibat dalam kasus korupsi. Hah? Udah miskin masih nolak. Kami tidak akan melakukan hal yang merugikan sesama rakyat. Udah miskin masih peduli rakyat. Meskipun kami miskin, tapi kami tidak akan berbuat jahat. Miskin masih berintegritas. Luar biasa. Di zaman sekarang masih ada generasi yang sangat berintegritas. Kami sungguh terharu. Rupanya masih ada orang baik. Psst. Bang, jangan-jangan ini konten eksperimen sosial. Mereka lagi Mereka lagi ngetes kejujuran kita. Ntar kalau lulus, kita dapat duit. Nah, kami ini orang baik dan jujur, Om. Om tadi cuma pura-purakan, Om. Enggak, kami memang koruptor. Pergi kalian, semoga kalian kita tangkap. Dikasih jalan buat ngubah nasib malah gak mau. Iya, dasar gak tau berterima kasih. Lihat Om ini. Udah jahat, jelek, tamak, serakah kayak anjing. Saya gak sudi melihat Om lagi. Om ini juga gak sudi lihat kamu karena matanya buta, otaknya tolol. Cepat tinggalkan kami. Ayo Om, cepat meninggal. Kawan. Dahlah, ayo kita pergi. Bang, kenapa Bang tolak sih duit 1 juta itu? Itu kan banyak sekali, Bang. Karena mereka itu orang jahat, Dek. Mereka memanfaatkan orang lain untuk melakukan kejahatannya. Tapi uangnya banyak loh, Bang. Uang haram buat apa? Halal tapi miskin. Buat apa? Jadi orang baik tapi sengsara. Buat apa? Kebaikan memang bisa dimakan. Buat apa? Idealis akan kalah dari realistis. Buat apa? Sudah diam. Dunia memang sering memberikan panggung bagi penipu dan menertawakan orang jujur. Lalu kamu pikir satu-satunya cara bertahan adalah ikut kotor? Lucu sekali. Kamu marah karena dunia tak adil. Tapi solusi yang kamu pilih justru menambah satu ketidakadilan lagi. Kamu kagum pada uang mereka, tapi tak pernah menghitung harga yang mereka bayar. Tidur yang gelisah, hidup yang tak tenang, dan namanya akan membusuk perlahan-lahan. Abang harap kamu mengerti. Hidup kita boleh sengsara, tapi jangan bikin orang lain sengsara. Miskin boleh, bajingan jangan. Oh ya deh Bang, kita jadi orang baik dan jujur aja ya Bang. Nah gitu dong. Ingatlah, orang baik pasti ada balasan baik. Sip Bang, mana uang tadi Bang? Ayo kita beli makanan. Ayo kita beli. Wah, ada duit nih, minta dong. Minta duit. Gak ada bang. Minta duit. Gak ada bang. Terus itu apa? Ini kertas berukuran kecil yang diwarnai warna oranye dan diberi angka yang sedikit nolnya. Sini duit kau. Jangan bang, itu buat buka puasa bang. Dasar anak kemarin sore. Kalian belum tahu aturan di sini. Emang apa aturan di sini Bang? Siapa yang tinggal di sini harus setor duit sama aku lah bodoh. Kalau enggak aku akan menyiksa kalian. Abang pemerintah negeri Otni. Sama-sama suka meras. Belum cukup diperas sama pemerintah negeri Otni, diperas juga sama rakyat. Kenapa sih orang jahat selalu kenyang? Anggap saja uang ini sedekah untukku ya. Dah. Ya uang kita diambil dong. Kita cari lagi adek. Tapi mau cari di mana Bang? Koran abang aja nggak kejual. Oh iya, abang punya ide dek. Kita ke pasar dek. Ke pasar? Apakah abang suruh aku ke pasar untuk mengemis takjil? Bukan. Oh abang mau bantu orang jualan sayuran dikasih imbalan? Bukan. Abang mau jual adek? Bukan.
Nah, kita di sini jualan koran, Dek. Abang nggak salah. Siapa yang mau beli koran di sini? Di pasar kan rame. Siapa tahu ada yang tertarik untuk beli. Koran. Koran, cuma 2.000. Koran. Lihatlah bang, mana ada yang mau beli, sama aja bang. Jual koran ah. Iya, kamu mau beli? Sekarang sudah zaman pakai gadget. Mana ada orang mau beli koran lagi lah. Jangan sedih. Sini aku bantu kau strategi marketing. Nah, coba kau cari judul berita yang menarik, lalu kau baca biar orang lain tertarik. Oh gitu. Bentar. Nah, tingkat kemiskinan negeri ini makin naik. Itu manalah menarik. Sheriff negeri ini berhasil menangkap maling. Ganti yang lain. Koruptor masuk penjara. Haiya, itu sampai si Adudu jadi putih pun gak bakalan terjual. Sini aku bantu. Kejar jambret malah jadi tersangka. Pejabat milih mobil dinas 8,5 M daripada betulin jalan. Nyawit terus. Wah, Hebat sekali dirimu bisa menjual semua koran-koran ini dalam sekejap. wah, engkau suka tampan dan pintar. Kawinin aku dong kok. Hah? Terima kasih banyak ya. BTW siapa namamu? Namaku Alung. Oh, kenalin. Namaku Fahmi. Dan ini adekku Adel. Salam kenal ya. BTW kenapa kalian bisa di sini? Orang tua kan kemana? Jangan sebut orang tuaku. Maaf kalau aku kasar. Oh, tak ada apa-apa. Maaf kalau aku menanyakan hal yang salah. Abangku gak suka dengan orang tua kami. Kalau boleh tahu apa sebabnya ya? Karena orang tua kami hanya mementingkan birahi. Kami dua bersaudara, lahir di keluarga yang hidupnya berkecukupan. Masa kecil kami bahagia, dan semua kebutuhan kami tidak kekurangan. Akan tetapi, semuanya berubah ketika ayahku bertemu dengan seorang perempuan, dan akhirnya lari bersamanya. Sedangkan ibuku menjadi stres dan terpuruk. Tak lama kemudian, dia juga menemukan pria lain, dan hidup bersamanya. Sedangkan kami tak dibawanya. Dia bilang kami ini adalah kenangan terburuk dalam hidupnya. Dan kami dibuang begitu saja di jalanan. Wah, sedih sekali ya. Jadi kalian bertahan hidup di jalan. Iya, aku sama adekku terluntang-lantung di sini. Aku jualan koran dan adekku terpaksa mengemis. Gini aja deh. Kamu dan Ade sementara nginap di tempatku saja. Nanti papaku kasih kamu pekerjaan. Benarkah? Iya. Rumahku masih banyak kamar kosong kok. Hore, kita gak tidur di jalan lagi. Kawinin aku dong, hah? Terima kasih Alung. Kami janji kami akan bekerja dengan baik. Ya, sama-sama. Hei, kalian mau kemana? Ini siapa rambut macam cirit birit ah? Kawan kalian nih? Dia preman di sini. Preman ah? Aku lihat koranmu terjual semua. Dan tampaknya kau banyak duit. Serahkan duitmu sekarang. Jangan macam gitulah bang. Itu duit sangat berharga bagi dia. Jangan ikut campur kau ah. Kelihatannya kau banyak duit. Mana ada? Aku dompet saja tak bawa. Cepat serahkan duitmu. Kalau tidak kau akan kupukul. Haiya, mana boleh macam tuh. Jangan main kekerasan lah. Halang ngatur. Rasakan ini. Ya. Diulah lombong. Kalian udah buka puasa belum? Ayo gabung sama kami aja. Nah, ini teman baruku, Fahmi dan Adel, Pak. Halo bang, Om, Eko, Ence. Aku ketemu mereka di pasar, Pak. Aku bantu Fahmi jualin korannya sampai habis, Pak. Iya, Om. Alung baik banget, Om. Boleh nikahin dia sama aku gak, Om? Kasihan mereka, Pak. Mereka ditinggalkan orang tuanya, Pak. Lalu sekarang mereka hidup di jalan. Bagaimana kalau mereka tinggal di rumah kita, Pak? Oh. Tak bisa. Loh, kok gitu, Pak? Bukannya Papa bilang kita harus menolong orang kesusahan? Ya Alung, kita punya kamar kan sudah dijadikan gudang barang. Mana ada kamar kosong lagi? Mereka bisa tinggal di kamarku saja, Pak. Kamarmu juga sudah dijadikan gudang. Kalau mereka kerja di toko gimana, Pak? Papa baru saja rekrut kembali si Matsumoto jadi pegawai. Jadi gimana lah, Pak? Bukan Papa tak mau bantu, tapi kondisi sementara ini memang lagi sulit. Papa. Gak apa-apa Alung. Kami sudah sangat berterima kasih kamu mau bantu kami. Tapi Fahmi. Kami sudah terima nasib. Kalau hidup miskin ya miskin. Kalau kalian terlahir miskin itu bukan salah kalian. Tapi kalau mati miskin itu salah kalian. Kau tidak bisa memilih lahir dari keluarga kaya atau miskin, keluarga konglomerat atau melarat, keluarga darah biru atau anemia. Ketika lahir kita semua sama.
sama-sama menangis. Tapi dengar baik-baik, kemiskinan itu bukan cuma soal uang. Kemiskinan yang paling berbahaya adalah ketika orang miskin mulai percaya bahwa dia pantas untuk miskin. Ketika orang berhenti bermimpi, berhenti melawan, berhenti mencoba, itulah saat kemiskinan berubah dari keadaan menjadi takdir. Dan takdir yang paling menyedihkan bukan dilahirkan tanpa apa-apa, tapi mati tanpa pernah mencoba menjadi apa-apa. Lahir bukan siapa-siapa, mati jangan sia-sia. Berjuanglah gila-gila agar hidup tidak cuma-cuma. Ya, aku sebenarnya sangat ingin bantu kalian, tapi keadaan sekarang memang lagi terbatas, Om. Aku punya ide. Bagaimana kalau kita ke rumah? Ini siapa, Long? Ini kawan baikku, namanya Dipo, dan kakaknya Nina. Halo, aku Fahmi, dan ini adikku Adel. Halo Fahmi, halo Cadel. Aduh Dipo, yang benar itu Fahmi dan Adel. Oh iya, maaf Dipo, ada yang bisa kami banteng? Dipo, Kak Nina, bolehkah mereka menumpang di rumah kalian sementara waktu? Kasihan Fahmi dan Adel tidur di jalan. Oh, kok tidur di jalan? Terus orang jalan di mana? Tidur kan harus di kasur. Kakak gimana sih? Maksud si Aling, Fahmi dan Cadel mau nyelinap di rumah kita. Oh, nginap di rumah kita? Apakah boleh kakak? Oh, kok gak nginap di rumah sendiri? Mereka gak punya rumah lah kakak, makanya tidur di jalanan. Oh, mereka punya jalan sendiri. Fahmi Cadel gak punya jalan. Gak punya jalan gimana tidur di jalan? Mereka nginap di kamarku saja lah. Kamarmu kan gak ada jalan. Kok jadi jajan sih? Stop. Begini kakak, Fahmi dan Cadel, aduh ketuaan nih boh. Fahmi dan Adel, mereka ditinggal orang tuanya. Jadi mereka tak punya tempat tinggal lagi dan tinggal di jalan. Nah, bisakah mereka tinggal di rumah Kak Nina? Oh, aku mengerti. Maksudnya mau bangun jalan ke rumah agar orang tuanya bisa tinggal dan mereka tinggal di jalan. Terima kasih ya, Long sudah mau membantu kami. Tapi sepertinya kami memilih untuk di sini saja. Maaf ya, gak bisa bantu banyak. Gak apa-apa kok, Alung. Nikahin aku ya. Hah? Kalau begitu aku pamit dulu ya. Kalian jaga diri ya. Jadi gimana nih bang? Gak apa-apa dek, kita akan berjuang keras agar bisa bangkit kembali. Halo dek, apakah tertarik dengan tawaranku? Nah, jadi terima tawaran kami tidak? Hore! Gimana ya Om? Ambil saja bang jobnya. Gimana? Terima nggak? Hore! Ayo bang, ini kesempatan kita untuk mengubah nasib kita bang. Terima enggak? Bang, kalau kita terima, kita gak akan lagi hidup miskin. Kita gak akan jadi sampah seperti papa mama membuang kita. Kami terima. Nah, gitu dong. Hore! Yeay! Selamat. Dengan demikian, kamu sudah selangkah lebih maju untuk menggapai kesuksesan wahai anak muda. Engkau akan dilimpahi harta yang bergelimang dan kau tak akan sengsara lagi. Hore! Masa depanmu akan cemerlang dan engkau akan bahagia selamanya. Hore! Engkau akan mendapatkan bagi hasil yang sangat menggiurkan serta gaji yang Hore! Ini pasti animatornya mau hapus karakter tapi gak ada alasan jadi skripnya dijadikan NPC. Jadi apa yang harus kami kerjakan? Gampang. Kalian ku foto, nanti kalian ku jadikan objek untuk pengajuan anggaran orang miskin. Terus kalian akan diutus untuk mengemis. Maksud saya, kalian pergi mengajukan dokumen tersebut ke pejabat sosial negeri Otni. Gitu doang. Gampang banget, terus carinya berapa om? 150M nih. Wah, 150M untuk rakyat miskin ya om? Untuk saya dong. Hore! Bayangin 150M, duit yang tak bisa kubayangkan betapa besarnya. Selama karirku, ini sungguh merupakan puncak karir yang hakiki. Hore! Diamlah. Dasar koruptor mata duitan. Jangan munafik. Tak ada seorang pun di dunia ini dapat menolak uang, termasuk kau. Tapi aku masih punya integritas. Integritas diuji ketika orang itu berada di titik ekonomi terendah dalam hidupnya. Dan kau gagal dalam ujian itu.
Sudahlah bang, kita sedang butuh uang. Jadi job ini kau terima enggak? Iya om. Nah sekarang kita foto. Kenapa bang? Entahlah, aku rasa aku sangat berdosa. Lo kok ngomong gitu bang? Sejak ditinggal papa mama, aku sangat membenci pengkhianatan. Tapi sekarang aku merasa aku telah mengkhianati nuraniku sendiri. Ini kesempatan kita untuk mengubah nasib kita bang. Kalau nggak kali ini kapan lagi? Tapi kalau kita ketangkap gimana? Kalau masuk penjara gimana? Pak penjara dan jalanan sama saja. Sejak papa mama pergi, tak ada yang peduli dan mengurus kita. Tak ada yang sayang dan menerima kita. Jalanan terasa seperti penjara, keras, brutal, dan tak pernah aman. Di luar sana orang bilang penjara itu tempat orang jahat dikurung. Tapi buat orang kayak kita, hidup ini sendiri sudah seperti kurungan. Bedanya cuma satu. Kalau di penjara, setidaknya orang tahu mereka sedang dihukum. Sedangkan kita dihukum tiap hari tanpa pernah diberitahu salah kita apa. Jadi jangan bicara padaku soal takut masuk penjara. Karena kita bahkan tak pernah benar-benar hidup merdeka. Baiklah, ayo kita lanjutkan. Fuck me, Cadel. Kalian mau kemana? Fuck me, Cadel. Fahmi, Adel. Oh iya, maaf tipe. Fuck me dan Cadel mau kemana? kami mau mengantarkan dokumen. Dokumen apa? Dokumen untuk lamar kerja? Bohong. Masa ngantar dokumen lamar kerja? Abangku tadi lihat ada lowongan kerja. Sini coba kulihat. Oh iya, aku kan gak bisa baca. Ini ya kantornya. Ayo bang, silakan ke pejabat itu bang. Aku agak takut nih. Kira-kira pejabat itu arogan nggak ya? Enggak dong bang. Kok tahu? Mereka kan digaji sama rakyat. Masa kacang melunjak sama bos? Kecuali kacang lupa kulit. Anjing yang menggigit majikan. Biasa sih terjadi kalau udah duduk. Dan lupa kalau suatu saat dirinya akan turun. Ayo kita serahkan berkas ini ke pejabat sosial negeri Otni. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang wahai rakyat negeri Otni yang sangat saya sayangi dan cintai. Apakah ada yang bisa saya bantu? Pak, saya ingin. Apakah engkau lelah wahai anak muda? Jika engkau lelah, bersediakah engkau duduk di kursi pijat yang diberikan oleh departemenku padahal aku tak pernah meminta karena menurutku itu terlalu menghabiskan anggaran? Enggak Pak, saya cuma ingin. Apakah engkau ingin bersantai di ruanganku dulu karena ruanganku diinstalkan AC sebesar 5 PK yang padahal cukup 3/4 PK? Enggak Pak, saya. Apakah kau ingin menonton televisi 98 inci di ruanganku yang padahal tidak aku minta tetapi mereka memasangnya karena hanya ingin menghabiskan sisa anggaran dan takut mengembalikan uangnya karena kalau dikembalikan maka anggaran tahun depan dipotong. Saya ingin mengajukan bantuan. Wah, bantuan apa wahai anak muda? Saya disuruh korup. Bang, jangan jujur lah bang. Ingat bang, tugas kita membohongi pejabat ini agar duit bantuan cair dan kita dapat bagian. Pak, ini proposal bantuan untuk kami orang miskin. Hah? Kalian masih miskin? Kok bisa? Anjing juga ini orang kalau ngomong. Kan saya tahun lalu sudah menggelontorkan duit sebesar 500M untuk 50.000 orang demi kesejahteraan mereka. 500M? Ya, dan saya juga kasih rumah untuk yang tunawisma. Dapat rumah. Dan saya juga memberikan mereka voucher makan gratis selama 1 tahun. Gratis makan. Dana sebanyak itu telah kukeluarkan. Namun ternyata masih ada orang miskin. Sungguh tak berguna diriku untuk menanggulangi kemiskinan. Sebentar, aku mau sedih dulu. Berarti duit sama ini kemana ya? Masih nanya? Ya pasti dikorup sama anak buahnya dong bang. Jadi sekarang apa yang bisa saya bantu wahai anak muda yang masih miskin dan sebentar lagi akan saya selamatkan? Begini Pak, saya ingin mengajukan permohonan bantuan untuk kalangan saya Pak. Oh ya, mana? Biar saya lihat ya. Apa ini? Mampus ketahuan bang. Ini proposal untuk bantuan orang miskin Pak. Siapa yang menulis ini?
Itu maksud saya kami, Pak. Diam bang, abang jangan sange. Proposal ini sangat spektakuler. Saya sangat terharu dan tergerak hati saya setelah saya membaca proposal ini. Sungguh sangat memprihatinkan kondisi kemiskinan di negeri Rodney. Pak, kalau boleh tahu, saya agak lupa isinya apa. Di sini tertulis kalau kalian adalah orang-orang yang tinggal di jalanan. Iya, Pak. Lalu tertulis kalau kalian sering kelaparan. Benar, Pak. Sebenarnya yang ditulis itu real juga ya. Lalu kalian hidup dengan memakan sampah dan kotoran burung. Terkadang kalian menunggu di depan warung hanya untuk mematok beras. Saking miskinnya kalian tak pernah mandi dengan air, tapi berkubang di pasir. Benar, Pak. Yang nulis beneran anjing. Tenang saja wahai anak-anak yang sengsara karena mengkonsumsi sampah. Bapak akan gelontorkan dana sebesar 140M untuk 15.000 anak-anak. Wah, serius, Pak? Ya, serius. Saya tidak tahan dan kemiskinan. Saya akan menumpas kemiskinan. Saya tidak akan membiarkan kemiskinan menimpa kalian wahai anak-anak yang bajunya tak pernah ganti selama berbulan-bulan. Kalau begitu, kapan duitnya bisa cair, Pak? Jadi kapan cairnya, Pak? Dana ini tidak sedikit wahai anak muda. Jadi kami perlu waktu. Tapi Pak, kami benar-benar sangat membutuhkannya. Paling cepat mungkin 1 minggu ya wahai anak muda penerus bangsa. Kasihani kami, Pak. Kami sangat butuh dana tersebut untuk mengubah nasib kami. Kami tak mau lagi hidup miskin, Pak. Ya udah, sekarang cair. Demi mempercepat penyaluran dana bantuan pemerintah negeri Rodney kepada rakyat miskin, sekarang juga akan kucairkan. Dan kalian bisa menikmati bantuan tanpa perlu menderita lagi. Saya terharu. Nah, sudah saya transferkan ke rekennya yang tertulis di dalam proposal ini ya. Wah, terima kasih, Pak. Akhirnya kami bisa dapat bagi hasil. Bagi hasil? Enggak, Pak, enggak. Kami pulang dulu ya. Ya udah, hati-hati di jalannya wahai bocil-bocil yang akan sejahtera. Mantap GGWP, kaya cok. Hore! Bagus sekali kinerja kalian. Tak kusangka hanya dengan modal foto kalian yang jelek, dekil, dan menjijikkan, ditambah dengan kejeniusan otakku dalam membuat proposal palsu, duit sebanyak 150M cair semua. Hargai kami juga dong, Om. Kami udah mati-matian berakting. Iya, kalau kami ketahuan kami masuk penjara loh. Loh, justru memang gitu. Kalian kujadikan tumbal. Hore! Kalau terjadi apa-apa, aku tinggal cuci tangan. Hore! Rupanya kami sengaja dijadikan tamengmu. Sungguh biadab. Orang miskin kan selalu jadi korban. Ya anggap saja ini sebagai pengorbanan. Ya udah, mana bagian yang dijanjikan untuk kami? Ada kok, pasti akan kubagikan. Nah, meskipun Om ini bajingan biadab yang dilumuri dosa korup najis yang tak dapat ditahirkan dan tak dapat diselamatkan serta hidupnya tak pernah tenang karena dia kayak anjing, tapi setidaknya dia masih tepat janji. Jelas dong. Saya kan memang pakarnya memberikan janji. Meskipun dari 100 janji, hanya satu saja yang bisa kupenuhi. Apa satu janji itu? Rajin bekerja. Tapi untuk saya, karena kalian berhasil mendapatkan 150M, maka berdasarkan pengamatan dan pertimbanganku yang adil secara hakiki dan gegap gempita, maka dengan ini kalian akan diganjar dengan Berapa, Om? 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar, guys. Besar sekali bukan? Besar. Puas. Dah pergi kalian nyanyi sana. Wah, dasar bodoh. Dari 150M, aku hanya memberikan mereka 1M. Bahkan 1% pun tak sampai. Miskin dan bodoh memang sepaket ya. Hore, kau nggak ada bagian. Anjing. Del. Ya, napa, Bang? Uang sebanyak gini mau kita apakan, Del? Ya kita beli rumah, beli makan, beli kendaraan dong, Bang. Kita nikmatin dong, Bang. Kalau habis gimana? Ya kita cari Om itu lagi. Kamu gak berasa bersalah? Lo kenapa bersalah? Kita kan sebenarnya makan uang haram. Emang ada orang di negeri dia nggak makan uang haram? Kita kan mengambil bagian dari pencuri. Oh, itu juga uang rakyat. Ya kembali ke rakyat. Tapi kita jadi orang jahat. Mending jadi orang jahat yang hidup di bawah kemewahan daripada jadi orang baik yang menangis gak ada uang. Fuck me, Cadel.
Astaga, si bocil mulut tanpa aturan datang lagi. Ini bukan apa-apa. Koper ini sisa baju-baju kami. Oh iya, isinya bukan duit hasil bagi dan koruptor bajingan keparat najis negeri nih. Mulutmu kok kayak setan sih, Bang? Siapa yang nanyain kau, Pal? Aku mau ngajak kalian nonton. Nonton? Nonton apa? Nonton adegan live action yang mendebalkan jantung. Ya udah, ayo kita ke bioskop. Bukan di bioskop, tapi di... Ampun Pak Hakim, saya hanya kacung yang disuruh-suruh. Ini semua bukan ide saya. Terdakwa tetap bersalah dan tidak dapat lolos dari ancaman hukum. Saudara, bukankah engkau dengan sadar dan tanpa paksaan menuruti perintah dari koruptor itu, sehingga engkau melakukan tindak pidana penipuan dan turut andil dalam korupsi? Barang siapa yang melancarkan, membantu, terlibat, dan menuruti sebuah kejahatan, maka menurut hukum negeri Otni, ia juga sama dengan penjahat itu. Engkau membantu koruptor menggelapkan uang sebanyak 500 M dan mendapatkan bagi hasil dari uang haram tersebut. Bahkan sengaja bermewah diri dengan uang bagianmu, meskipun akhirnya kau kembali jatuh miskin. Ini tak berarti bisa kau jadikan sebagai pembelaan, melainkan memperburuk hukumanmu atas kejahatan luar biasa yang telah kau lakukan. Dan menurut hukum negeri Otni, koruptor sepertimu sangat layak untuk dijatuhi hukuman mati. Pengawal, pasung orang itu dalam gilotin. Ampun Pak, saya hanya kacung. Saya diperalat, saya dimanfaatkan. Pancong! Gimana? Selungga live actionnya? Gimana ya? Fuck me, selungga. Cadel, selungga. Kok kalian panik sih? Apakah terlalu menghayati? Seru kok, seru. Wow. Kan ku bilang pasti seru. Ketika kita melihat koruptor dimusnahkan dari muka bumi ini dan kacung-kacungnya dihukum mati, kita pasti puas banget kan? Iya, puas banget. Mantap Dipo, kami ingin lihat lagi. Tenang, stok koruptor di negeri Otni masih banyak kok. Tinggal sembeli satu-satu. Tiap hari pasti ada kasus korup. Asik, kita bisa babal tiap hari. Besok kita nonton lagi ya. Besok kami ada urusan. Urusan apa? Mau beli rumah, motor, sama stok makanan selama 1 tahun. Abang goblok. Abangku lagi kelaparan makanya jadi agak halu. Omongannya suka ngelantur. Oh, gak apa-apa. BTW, itu apa ya? Oh, ini uang hasil kok. Ini isi pakaian kami. Kami mau pindah ke kota lain. Iya, kami akan pindah ke kota lain untuk mengemis dan berjualan koran. Ayo kita cabut, Bang. Dah, Dipo. Mengerikan, sangat mengerikan. Aku gak tahu kalau di negeri Otni koruptor bisa berakhir di hukuman mati. Kukira paling hanya di penjara 4-5 tahun, lalu dibebaskan dan masih bisa menjabat kembali meskipun tanpa SKCK. Coba kita tinggal di sebuah negara yang legendanya terlapis di antara 2 samudra. Pasti gak ada masalah. Tapi kita tinggal di negeri Otni. Berarti Kita juga akan dipancong. Kita akan dihadapkan dengan hukuman mati. Abang jangan panik dulu, Bang. Bang, tenangkan dirimu, jangan. Abang beneran mau dipancong. Jadi apa solusimu? Kita kabur saja, Bang. Kita pergi meninggalkan negeri Otni. Kabur kemana? Oh iya, aku tahu sebuah negeri yang banyak sawitnya. Kita bisa sembunyi di sana, pasti gak ketahuan. Kita bersembunyi berapa lama? Sampai situasi aman kembali, Bang. Kalau gak aman gimana? Ya, kita menetap selamanya. Kita tinggal di sana, lalu punya kehidupan baru. Dan kita tak akan kembali lagi ke negeri Otni. Tidak. Kita harus menghadapi semua ini. Apakah kau tak sadar bahwa kita telah melakukan kejahatan luar biasa yang merugikan negeri kita? Apakah kau tak sadar bahwa kita mengkhianati kepercayaan seorang pejabat yang bersih? Apakah kau tak sadar bahwa kita telah dimanfaatkan untuk menuruti pejabat yang jahat yang melebihi iblis? Kita sudah berbuat, maka kita harus bertanggung jawab. Sekalipun kita mati secara terhormat, bukan hidup secara terhina. Aku rela dipancung untuk menebus kembali nama baikku. Terus apa rencanamu, Bang? Ikut aku. Halo, selamat sore, Pak. Ya, halo, selamat sore, wahai rakyat negeri Otni.
Apakah kamu datang untuk... saya ingat kamu wahai bocil miskin yang kemarin mengajukan proposal dan telah kami setujui. Dan kami akan sejahterakan dalam program bantuan kami. Ya benar Pak. Lalu kenapa kau masih miskin? Bukankah kami sudah menggelontorkan dana sebesar 140M untuk membantu kalian? Begini Pak, kami ingin mengembalikan uang ini Pak. Oh, apakah kau sungkan dengan menggunakan uang bantuan pemerintah negeri Otni? Tidak apa-apa nak. Duit itu dari pajak rakyat untuk membantu rakyat lain yang kurang mampu. Jadi jangan sungkan untuk menggunakannya ya. Kami koruptor Pak. Hah? Kami telah mengkhianati kepercayaan Bapak. Hah? Kami telah korupsi duit Bapak. Kami siap dipancung Pak. Gawat bang, dia kaget sampai jadi gila bang. Mungkin dia menertawakan kita karena kita akan dipancung. Kalian pasti diminta oleh koruptor kan? Iya Pak, kok Bapak bisa tahu? Tentu saja saya tahu. Tak mungkin bocil-bocil seperti kalian bisa menulis sebuah proposal begitu rapi dan tampaknya meyakinkan. Pasti orang lain yang tulis. Wow, Bapak sudah pengalaman ya? Tentu saja, wahai anak muda. Koruptor-koruptor najis keparat itu tak pernah mau mengotori tangannya sendiri. Dia selalu memanfaatkan orang lain, terutama orang-orang yang haus akan harta, untuk membantunya dalam melancarkan aksi korupnya itu. Setelah aksinya berhasil, maka orang-orang itu akan dibuang dan dijadikan sampah untuk ditumbal. Kalau Bapak sudah tahu, kenapa masih carikan duitnya? Karena saya ingin tahu rekening si babi itu dan melacak keberadaannya. Jadi Pak, apakah kami akan dihukum? Kalau ini, kita harus mendengarkan kata beliau. Beliau siap. Saya gak korup loh. Mana buktinya kalau saya korup? Saya tak pernah ajukan anggaran apapun. Mana buktinya kalau saya pergi bertemu dengan pejabat sosial negeri Otni? Kalau gak dapat salah saya, ya bebaskan saya dong. Diamlah. Lantas, bukti transaksi apa ini? Kami menemukan arus transaksi yang mencurigakan dari beberapa rekening. Setelah kami telusuri induk dari rekening-rekening tersebut, ternyata memang berasal dari kau. Wahai koruptor keparat, bahkan di bulan yang disucikan, engkau masih rakus dan tak mampu menahan nafsu buasmu. Sesungguhnya ini adalah bulan pertobatan, namun kau malah dipenuhi keserakahan. Oleh demikian, kalian divonis hukuman mati. Goblok, pancong! Ampun Pak Hakim, jangan pancung kami Pak. Kalau itu hukumannya pantas bagi kami, laksanakan saja Pak. Jangan Pak. Pancong! Jangan. Pancong! Kok agak gila-gilanya aku tengok. Sebenarnya kami sudah tahu apa yang telah terjadi, dan kami hanya memantau perilaku kalian. Jadi dari awal sudah tahu kalau mereka akan memanfaatkan kami? Benar sekali. Sudah lama kami ingin menangkap mereka, namun selalu tidak ada barang bukti. Meskipun demikian, apa yang kalian lakukan termasuk kejahatan yang serius. Namun, menimbang umur kalian yang masih sangat muda, dan dengan latar belakang keluarga yang lalai menjaga kalian, serta adanya itikat baik kalian yang sadar dan mau berubah, maka dengan ini saya membebaskan kalian, dan kalian akan ditampung di panti asuhan negeri Otni, serta tidak diperkenankan meninggalkan panti asuhan sampai usia 18 tahun. Terima kasih Pak Hakim. Ingatlah, bertobatlah, dan jangan ulangi lagi. Sesungguhnya kemenangan yang paling dahsyat adalah menang melawan hasrat dan nafsu diri sendiri. Hilangkanlah kemelekatan dan jadilah pribadi yang utuh.